eh, ini kita nyoba bikin skematik ini ya, skematik yang iseng-iseng. Ini ada apa namanya, rangkaian flip flop ya, dari dua transistor PNP. Sebenarnya ini banyak sih sudah skematik seperti ini di Google, tapi tidak ada salahnya kita bikin-bikin. Dan mungkin bagi yang ingin tahu bagaimana caranya menghubungkan skematik ini ke rangkaian yang sebenarnya, oke, bisa kita eksperimenkan ya. Jadi ini menggunakan dua transistor PNP. Yang paling umum kan menggunakan NPN. Cuman saya ingin coba menggunakan di video ini ingin menunjukkan yang PNP ya. Sebenarnya sama saja, konfigurasinya sama, hanya saja flow-nya itu kita balik. Yang kalau di NPN dia ada ini LED, dua LED ini ya. Dua LED ini ada di atas, terhubung langsung dengan VCC. Nah, untuk yang ini dua LED-nya ada di bawah. Karena karakteristik PNP dia beda. Dia kaki emitter ya. Kaki emitter ini ada terhubung langsung dengan VCC. Karena PNP sendiri dia baru on ketika kaki basis yang ada di sini ini terhubung ke negatif ya, atau ground, ke ground atau minus. Jadi prinsipnya ini sebenarnya umpan balik sih antara dua kapasitor ini. Dua kapasitor ini saling charge dan discharge. Nah, ini kalau ingin memahami bagaimana lempar-lemparan umpan antara dua kapasitor ini, basicnya sih sebenarnya kita perlu mempelajari tentang charge and discharge di karakteristik kapasitor. Nah, tentang kapasitor sendiri itu sifatnya gimana ketika dia di aliri listrik DC ya, dan bagaimana ketika dia bereaksi terhadap sinyal yang alternating current ya, AC ya. Nah, itu bisa dibahas di subjek yang lain ya nanti. Tapi rangkaian flip flop itu sebenarnya sederhananya seperti ini. Karena flip flop ini sebenarnya tidak hanya sekedar lampu berkedip kalau kita lihat fungsinya ya. Fungsinya banyak banget nanti. Cuman basicnya itu memang ini. Lampu berkedip ini kan hanya untuk menunjukkan bagaimana bagaimana saling mengumpan ya antara dua kapasitor ini sehingga membentuk on off gitu. Cuman kalau ini on off-nya kan bergantian. Nah, ini perkembangannya nanti bisa ke heater, bisa jadi inverter ya. Jadi basicnya itu berasal dari flip flop ini. Tentunya dengan rangkaian komposisi yang lebih kompleks lagi nanti kalau mau dibikin sebagai pembalik tegangan ya, inverter ya. Umpannya nanti load-nya ini sudah bukan LED lagi, tapi kita menggunakan induktor. Kemudian kita menggunakan prinsip osilasi ya, yang nanti dari on off-nya ini nanti akan menghasilkan aliran listrik alternating current ya, yang kita bikin dari induktor. Nah, ini prinsipnya seperti ini, oke. Jadi nanti di breadboard supaya nanti cara membaca skematiknya, ini kan transistor ini nanti emitornya langsung terhubung dengan catu daya, yang ini juga sama. Kemudian basisnya ini sebenarnya langsung dihubungkan dengan resistor. Nah, resistor ini nilainya nanti kalau di skematik ini saya menggunakan 1K ya. Tapi ini bisa diubah-ubah nanti. Nah, kalau ingin mengubah-ubah nilai resistor, otomatis nanti kedip-kedipnya itu juga akan flickernya akan bervariasi. Bisa mengubah ini, bisa mengubah kapasitornya. Kapasitor yang kita gunakan di sini
capnya ya 100 mikrofarad ya. Saya menggunakan 100 mikrofarad. Yang charge and discharge-nya ya dia di discharge nanti oleh 1K ini, resistor 1K. Nah, kalau resistor yang 100 ohm ini untuk menyesuaikan current ya, menyesuaikan arus dengan voltase 5 volt, karena kan LED ini kan tidak boleh, jangan sampai melebihi arus ya. LED itu kan operatingnya ada di 2 miliampere, 20 miliampere. 20 miliampere. Nah, perhitungannya kan kita nanti 5, cara mencari nilai resistansinya kan 5 volt, kita kurangi dengan tegangan LED, kan biasanya 3 volt ya. 3 volt. Nah, hasilnya dibagi ini 20 miliampere. 20 miliampere. Sehingga nanti kita akan ketemu nilai resistansinya yang resistor yang dibutuhkan 100 ohm ya. Ini prinsipnya kan gini sebenarnya, V sama dengan I kali R ya, rumusan dasarnya. Nah, rumusan dasarnya kan ini voltase sama dengan arus kali resistansi ya, tinggal dibalik-balik aja, maka I sama dengan V per R, arus sama dengan voltase dibagi resistor, atau R sama dengan voltase dibagi arus. Mana yang variabel mana yang dicari, nah, itu tinggal kita bolak-balik formulasinya. Oke, kita langsung ke breadboard ya untuk penyusunan komponennya. Baik, ini di breadboard ya sudah terpasang 2 transistor. Ini yang kolektornya ada di sini, di ground ya. Terus kaki emitter dia di atas ini. Nah, terhubung langsung dengan plus 5 volt ya. Kaki basis ada di tengah. Oke, kemudian yang pertama kita pasang ini ya. Berdasarkan skematiknya kita pasangkan kapasitor ini. Nah, ini sebenarnya cara kerjanya gimana sih gitu. Ketika ada arus masuk, kita dahulukan yang ini misalnya ya. Ketika ada arus masuk, karena ini PNP, dia pasti akan mencari tegangan yang lebih rendah ya, PNP. Nah, kemudian pada saat arus masuk ke sini menuju ground melalui kaki negatif dari kapasitor, maka transistor PNP ini aktif. Pada saat dia aktif, karena ini rendah ya, low ya. Nah, pada saat dia aktif, maka dia mengalirkan arus ke LED ya, LED-nya nyala. Pada saat yang bersamaan pula, ketika dia mengalirkan arus ke sini, dia juga melakukan charging terhadap si kapasitor ini ya, si kapasitor yang satunya. Nah, charging ini ada arus masuk ke transistor yang sebelah kanan sehingga dia off. Nah, ini kan kalau ada arus positif kan mati dia. Kalau ada arus yang masuk ke kaki basis, maka transistor ini off. Nah, pada saat dia off, ini akan terus melakukan LED ini akan nyala sambil dia melakukan charging sampai dia mencapai kapasitas charging yang terpenuhi, sehingga akhirnya dia nanti akan melakukan discharge. Jadi ada 2 arus, yang pertama ini di sini, kemudian ini juga memberikan powering terhadap LED ini ya. Nah, pada saat dia melakukan discharge ini kan jadinya low dia, sehingga arus yang ada di transistor ini dia akan mengalir ke sini. Nah, pada saat dia mengalir negatif ya, dia lebih negatif. Ini aktif. Pada saat dia aktif, maka
yang ini nyala, ini terisi, mematikan transistor yang sebelah kiri. Nah, begitu juga terjadi sebaliknya. Kecepatan daripada charge and discharge, ya, discharge-nya ya, kecepatan dari discharge dari kapasitor ini ditentukan oleh besaran resistor yang terhubung dari basis ini ke ground ya. Nah, semakin besar, semakin lambat ya discharge-nya. Jadi kalau ini semakin ini kan 1K, kalau semakin kecil ya flipnya kan semakin cepat. Cuman jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil charge and discharge-nya terlalu cepat ya LED-nya tidak flicker, tidak flip flop nanti ya, nyala terus gini karena dia on off-nya itu relatif pendek ya. Sebenarnya ini tidak relatif benar-benar off murni. Jadi dia hanya pada saat tereduksi tereduksi voltasenya, pada saat dia tereduksi terus kemudian naik lagi, tereduksi naik lagi. Nah, dan itu terjadi secara bergantian. Seperti ini prinsip cara kerjanya ya. Nah, oke, kita hubungkan sekarang kaki basis ini dengan kapasitor ini ya, sesuai dengan skematiknya. Ini tinggal hubungkan aja gini. Oke, kaki basisnya ini negatifnya di sini ya. Terus saya hubungkan kaki basis dengan kaki kolektor yang ada di sini ya. Kemudian kita masukkan LED-nya dulu. Nah, ini saya lepas dulu deh. Nah, ini LED-nya ya, LED-nya kita masukkan. Nah, kalau menentukan LED bagi yang belum tahu ya, kalau yang sudah tahu ya bisa di skip. Ini ya, kalau bagian LED yang logamnya lebih gede ini dia katod, kaki katoda. Yang kecil ini anode, positif, yang ini negatif. Jadi jangan terbalik ya kalau LED ya. Nah, kemudian kita pasangkan, oke, langsung gini. Wah, ini kayak kehabisan tempat ini. Oke, ginilah. Nah, ini kita pasangkan, kemudian kita kasih resistor 100 ohm ya. Jangan langsung ke ground, nanti arusnya terlalu besar. Jadi kita tahan arus dengan resistor 100 ohm ini sehingga yang mengalir di sini hanya 20 mA ya. Nah, begitu juga lakukan sebaliknya ke transistor yang ini. Nah, tinggal kita pasang aja ini dari basis. Ini kaki basisnya ada di tengah sini ya, agak nyerimpet. Makanya ini nanti saya cari posisi yang lain. Di sini juga boleh, tapi jangan sampai bersentuhan ya. Atau ini LED boleh dipindah. Jadi ini saya pindahkan gini. Nah, ini nah, kemudian ini baru kita hubungkan dari basis. Nah, negatifnya ini dari basis dari kaki kolektor ini ya ke basisnya ini ya. Nah, beginilah ceritanya. Oke, baru LED-nya kita pasang ini. Ini LED-nya kita pasang. Oke, kemudian kita powering up ya. Kita kasih power ini. Pindah ke meja sebelah. Oke, ini dalam posisi hanya kapasitor yang terpasang ya. Kita lihat flipnya. Oh, sangat lama sekali. Nah, ini makanya kita butuh resistor untuk melakukan charge and discharge dengan timing yang lebih cepat. Nah, ini kita pasang 10K ya misalnya. Kita awali dari 10K. Oke, itu ada resistor 10K terpasang. Oke, coklat hitam orange. Nah, kemudian kita lihat di osiloskop. Nah, seperti ini proses charge and discharging ya. Jadi ada charge positif itu yang naik ke atas. Terus dia ada charge negatif ya. Sempat discharge dulu terus melakukan charging
di arus negatif. Nah, ini kecepatannya jadi seperti ini ketika menggunakan resistor 10K. Nah, ini kalau ini saya ubah menjadi resistor 1K ini ya. Nah, ini resistornya 1K. Dia lebih cepat, bahkan relatif tidak sempat off dia. Hanya tereduksi aja voltasenya. Ketika voltase turun, dia langsung naik lagi gitu. Nah, ini di osiloskop bisa kita lihat bagaimana sebenarnya proses. Nah, ini dia. Di osiloskop kita lihat proses charge and discharge-nya. Ini dalam time base 20 milisecond ya, seperti ini. Baik, itu yang bisa kita sampaikan ya di video kali ini tentang flip flop. Nah, ini bisa dijadikan bahan-bahan eksperimen lah nanti. Kalau mau bikin lampu strobo atau lampu yang biasa di motor-motor itu, ya basicnya adalah rangkaian ini yang dipakai. Cuman sekarang kan ada yang sudah menggunakan IC, nah, yang IC-nya sudah ada, jadi biasanya menggunakan timer ya, IC timer 555 itu juga bisa, karena itu memang untuk stable multi vibrator juga bisa ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Monggo kalau di like dan di subscribe ya. Lebih semangat untuk bikin video-video yang selanjutnya, berbagi seputar elektronika bersama channel Electro Learner ya. Jadi di channel ini bukan bermaksud menggurui atau gimana ya, berbagi aja ya, kita saling berbagi. Kalau ada masukan atau barangkali ada komen tentang seputar tentang konten di video ini, monggo silakan. Oke, see you di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.